Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Pak Haji, ini kan ada dua audiensi. Kayaknya agak gampang belok kiri kayak tawaf gitu. Jadi kalau saya nanti banyak nengok sini nggak susah lah ya. Jadi kan aku lihat gini. Karena biasa kalau diwirin satu arah ya. Bismillah. Alhamdulillahilladzi aslahat tumair wa naqas sarair bahadal qalba hairu ila tariqil basair. Alhamdulillah, setiap kebaikan aslahat tumair yang diberikan oleh Maha yang kita puji, yang senantiasa yaitu menurunkan kebaikan tidak pernah putus-putus. Termasuk kita hari ini, alhamdulillah, tidak pernah putus-putus. Tentu siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naqas sarair, agar supaya mudah menggunakan nikmat yang diberikan. Yang ketiga, bahadal qalba ila tariqu ulil basair, yang mudah-mudahan nikmat tadi yang kebaikan gak pernah habis, kemudian mudah kita melaksanakannya, dan mudah-mudahan bahadal qalba menjadi penunjuk hati sebagai hidayah hati ila ulitorikul bair, untuk menuju kepada orang-orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Setuju Bunda? Setuju itu yang disebutkan oleh muqaddimah tadi ini? Setuju bahwa kebaikan itu tidak pernah putus. Hari ini sebetulnya saya agak sungkan juga, karena walaupun saya belum haji besar gitu. Kalau Pak Haji Warman insya Allah langsung haji besar. Kalau saya masih ketek kan, walaupun lah 3 kali haji ketek, tapi jadilah dipadakan ya Pak Haji ya. Nah, alhamdulillah, walaupun begitu, insya Allah hari ini karena saya biasa kalau mengisi pengajian menggunakan kitab atau buku, saya juga hari ini juga menggunakan kitab atau buku. Kita yang hadir ini pasti sepakat, ya tentunya yang saya perlu hormati dan kita sama-sama menghormati, yang kita muliakan, yaitu ahli sohibil hajat, yaitu Bapak Haji Warman SE beserta hajah istrinya. Kita hormati dan kita sepakat. Kedua, kita sepakat juga sama-sama menghormati, memuliakan para hujat yang hadir pada hari ini, termasuk sanak saudara yang hadir di perhelatan ini atau di majelis ini. Itu kita sepakat. Mudah-mudahan dengan sepakat ini insya Allah nanti ya sekurang-kurangan qa'adaha alal majlis tatanazalul malaikati min haul, sekurang-kurangnya kita dapat satu nilai yang disebutkan oleh Rasulullah, siapa yang duduk di dalam satu majelis maka Allah akan turunkan malaikat
di sekitarnya, termasuk kita yang hadir, dan kita pasti sepakat juga. Sepakat ya Bu ya? Ya sepakat. Biasanya kalau Ibu haji, haja insya Allah. Kemudian kita juga sepakat kalau Islam itu merupakan sumber kebaikan. Bahwa Islam itu sumber kebaikan. Kira-kira sepakat enggak kita ini? Kan gitu. Sebelum saya mohon maaf juga, saya mungkin tausiahnya ya model karena biasa ngisi pengajian, jadi kayak model interaktif. Jadi kita sepakat bahwa Islam itu adalah sumber kebaikan atau muara kebaikan. Artinya, di mana ketika Islam itu menyuruh kita umatnya, maka senang atau tidak senang, suka atau tidak, maka kita harus melangkah menuju kepada apa yang diserahkan oleh Islam itu. Kalau soal kita nggak setuju, itu Allah pun sudah memberikan batasan. Di dalam surah Al-Munafikun Allah bagikan ada orang yang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Kalau beriman, maka inilah yang dibimbing oleh Islam itu. Dia muara kebaikan. Di mana Islam menyuruh, maka di situ secara siap dan rela langkah kita mengikutinya. Kemudian ketika Islam itu melarang, karena dalam Islam selain suruhan ada juga larangan. Bukan berarti kita yang sudah beriman tidak pernah melanggar larangan. Oleh karena itu, apa yang dilarangkan di dalam Islam, senang ataupun tidak senang, setuju atau tidak setuju, maka secara totalitas, tidak separuh lagi, secara totalitas harus berupaya menjauhi apa yang dilarangkan oleh Allah atau Islam itu. Kalau sudah kita dilarang oleh Allah, maka kemana arah yang kita langkahkan harus sejalan dengan syariat yang diberikan oleh Allah. Larangan yang dilarangkan oleh Allah dan Rasulnya, kita harus yaitu berupaya semaksimal mungkin kita menjauhi larangan tersebut. Kenapa? Ya waktu saya sampaikan di dalam membahas tentang khutuwatis syaitan, karena memang setan itu menggoda manusia itu tidak pernah ada jeda, tidak pernah berhenti begitu, jedahnya nggak ada. Jadi kecil kemungkinan maka orang akan tergiur ikut kepada langkah daripada setan itu. Cuman ada bedanya, ada kecualinya. Yang dikecualikan apa? Tentu bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Walaupun terkadang orang beriman dan beramal soleh, kita berupaya meninggalkan larangan itu, godaan setan itu, berupaya semaksimal mungkin. Tidak terlepas kemungkinan juga kita mungkin, yaitu sekali-sekali terjerumus. Tapi bedanya ketika kita terjerumus, maka masih ada sensor kuat dalamnya.
keimanan kita, masih ada sensor kuat akidah kita atau tauhid kita. Kenapa? Karena kita digembleng dalam syariat Islam yang 5 ini sudah kita kuasai, dari mulai syahadat sampai haji yang sudah kita laksanakan. Karena tidak mungkin kita tidak terjerumus di dalam langkah syaitan itu. Tidak kecuali apakah itu berprofesi seorang ustadz dan haji dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, di dalam mengarahkan diri kita, yaitu tentang mengakui bahwa muara kebaikan dalam kehidupan kita ini adalah Islam, maka di dalam ini Islam tidak pernah mentolerir atau memberikan keringanan. Artinya Allah kalau berbuat gini kan masih ada kebaikannya. Kan ada bisikan hati, dia buat jahat tapi masih ada timbangan-timbangan di dalam hati. Kan belum parah kali, masih sekalinya, kan gitu. Kemudian kan nggak pala ditengok orangnya ini, kan gitu. Atau mungkin ya masih usia masih baru 30-an lah, 40-an, masih ada waktu untuk tobat. Itulah salah satu perangkat setan tadi. Berdasarkan inilah saya ambil dalam satu kitab, nama kitabnya Al-Faruq, karangan Imam Al-Qarafi. Dia pernah menulis di dalam kitab itu, ditulisnya lah kisah dari seorang ulama besar, yaitu Ruwaim bin Ahmad Al-Baghdadi. Apa yang diceritakan oleh Imam Al-Qarafi tadi? Dia katakan bahwa di dalam tersebut beliau mengatakan kepada anak-anaknya, anak-anak dari Imam Al-Qarafi tadi, dia katakan, wahai anakku, jadikanlah amalanmu seperti garam dan akhlakmu seperti tepung. Ini di dalam kitab Al-Faruq. Saya ulang lagi, Bunda. Kata Imam Al-Qarafi tadi terhadap anaknya, kita juga mungkin terhadap keluarga kita, anak kita juga mungkin sama. Dia mengatakan, wahai anak-anakku, jadikanlah amal-amalmu itu seperti garam. Kemudian tepung itu menjadi akhlaknya. Tentu bahasa buku ini kita terjemahkan. Begitu sholat di Madinah, kan itu cuman sekali sudah dapat 1000 kali. Berdasarkan itu kelah di dalam hati. Wa zulziluhun bin nafsi wal hawa li'annahu qabursin ala iblis. Maka disitulah dipacu oleh iblis dan Allah, kata bisikan hati tadi. Allah kan sekali-sekalinya terjadi. Jamaah yang dilakukan Allah. Ini sampai zuhur. Masuk ngaji, masuk, ya? Masuk suara ngaji di masjid lah. Terpaksa agak pelan-pelan sedikit lah ya. Ibu jamaah yang memuliakan Allah. Kemudian ada satu lagi yang ini secara kajian umum, karena saya pun dari kitab juga. Apa yang tadi hadis yang sering ini otomatis kita lah salah satunya kena, hampir semua ini kena. Nggak bisa ngelak kita, kan gitu, nggak bisa ngelak.
Ya walaupun kita pakai casingnya lah katakan di luar, casingnya hebat. Kalau Imam Syafi'i di dalam Al-Um mengatakan, kalau demikian itu imbangi dia. Ketika kamu sendirian, kamu menghantam yang dilarang Allah, begitu juga ketika sendirian, coba kamu dekat kepada Allah. Itu cara Imam Syafi'i mengimbanginya. Karena memang kita kalau berbuat jahat itu yang suka yang sendirian itu, kan gitu. Kalau kita berbuat jahat itu yang suka. Maka kata Imam Syafi'i, imbangi juga dalam kondisi kesendirian. Jadi ketika kesendirian itu kita imbangi dengan amal ibadah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu salah satu yang akan menggugurkan amal ibadah bagi seorang hamba yang dari perbuatan dirinya tanpa melibatkan orang lain, karena dia status dirinya, jati dirinya hanya Allah yang tahu kepada orang lain. Bagaimana pula kalau jati dirinya secara konsep sosial? Tadi saya katakan kita cenderung kalau di hadapan orang banyak agak-agak baik biar supaya orang tahu baik. Atau tengok yang baik kita ikut baik, biasa kan gitu. Tapi secara sosial ada disebutkan oleh Rasulullah, nanti satu saat juga umatku pun akan datang, selain dia secara amal pribadi yang dia lakukan dia hancur, tapi ada amal pribadinya tapi melibatkan orang lain. Kata Rasulullah ketika duduk-duduk bersama sahabat, atadrusul muflis. Apa itu yang disebut dengan muflis? Itu kalau bahasa kita habis bangkrut. Ini hadis ini sering dijadikan hujah untuk memberikan sifat sosial. Kalau tadi itu hadis yang menghantam sifat individu, dan kita kena dosa individu bisa juga dengan kena dosa sosial. Kata Rasulullah, yang kena dosa sosial yang macam mana? Karena kata Rasulullah, nanti waktu itu Rasul menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian yang namanya al-muflis? Maka sahabat balik bertanya, ya kami yang tahu muflis itu ya Rasulullah, malam ya dirma walam ya syafu alamata. Kami yang tahu kalau orang yang muflis, orang yang bangkrut itu dia malam ya dirma, dia nggak punya uang, atau dia nggak punya mata, atau kesenangan-kesenangan, atau harta kaya yang banyak gitu. Itu jawaban sahabat-sahabat waktu itu. Yang namanya tumpur itu, orang yang muflis itu nggak punya duit dan nggak punya kekayaan. Tapi kata Rasulullah, bukan. Yang muflis itu nanti ketika hari kiamat datang, kan begitu, dia bawa semua kebaikan. Ya'ti yaumal qiyamati bis sholati waz zakati wasyami wasadaqati wal hajj umrati, fa innahu ya'ti li ummati qad syatama wa qaza haza wa akala mala haza wa syafaka dama haza wa doroba haza. Maka kata Rasulullah, awas, ada nanti 5 ini sudah jadi langganan sosial. Kira-kira bahasa saya, 5 ini jadi langganan sosial yang akan nanti habis seperti yang amal pribadi tadi sendiri, tapi yang amal sosial ini. Kenapa? Nanti ketika kamu bawa menghadap Allah dengan bawa semua amal baik, dari amal sholat, amal puasa, zakat, haji, semua. Tapi ketika itu sebelum diponis, bahkan mungkin pas saat-saat mau ponis dijatuhkan,
Maka ada orang mengatakan, ya Allah, stop dulu. Kenapa? Memang ya Allah, aku minta perlindungan. Dulu waktu aku di dunia ya Allah, mentang-mentang aku jualan di kaki lima, di depan kaki limanya usir-usirnya, dicercahnya, syatama haja. Ya kan ada begitu. Ini contoh kebetulan saya juga pernah jualan di kaki lima, kan gitu. Kebetulan yang syatama haja tadi, orang yang membuat tadi memang agak tinggi lah dia kelasnya, kan gitu. Kelasnya dari status kehidupannya, mungkin dari pangkat jabatan, mungkin status dari kekayaan. Dan ketika itulah dengan mudah dia syatama haja, mencerca, mencacinya, sampai rupanya belum dimaafkan entah berapa hari raya, tak pernah jumpa, tak termaafkan, terbesit terus di dalam hati, tersimpan terus dalam hati. Satu di antaranya meninggal dunia, terbawa rupanya sampai hari kiamat. Maka ketika akan divonis, dia bilang sama Allah, tolong ya Allah, aku kasih pengadilan ya Allah, karena kebetulan bapak ini waktu di dunia dokter dan sebagainya, tapi waktu itu hatiku tercercah, sakit sekali. Maka hari ini tolong diberi keadilan. Maka ketika itu kata Rasulullah, fayu'tihi min hasanati, kasih kebaikan. Dah, berarti secara sosial kita buat kejahatan secara sosial ada lagi. Kenapa? Kita kan sudah sadar bahwa Islam itu muara kita, muara kebaikan. Kalau sudah kebaikan, mau tak mau buat baik. Kalau nggak buat baik, Allah lepas. Ya sudah, tapi nanti kamu kullu man alaiha, ya kamu untuk kamu sendiri. Kan begitu. Tapi begitu ketika itu dikasihlah kebaikan dari sholatnya. Begitu mau vonis lagi, yang tadi udah bakal masuk, sudah nampak jalan surganya, tadi udah nampak. Tapi begitu dia masih menghadapi sidang terakhir dari Allah ketika itu, sebelum terakhir berujung kepada surga, tapi di situ ditanya lagi, stop dulu ya Allah. Datang lagi orang, aku dulu ya Allah, qazafa haza, aku ketika hidup di dunia dulu ya Allah, bapak inilah, ini pimpinan kami inilah, ini ustadz kami lah, waktu itu dituduhnya lah kami. Kan begitu. Apa kamu dituduhnya kira-kira kalau dibuka catatan? Ya kurang percaya deh, dibuka catatannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dibukakanlah tab tadi, karena dikasih tangan kanan, buka iya. Kan begitu. Memang ada catatan-catatan di situ.